Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Kota Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dari SMA Negeri 2 Samboja. Pada aksi nyata kali ini yaitu ada dua kegiatan. Yang pertama adalah pembentukan keyakinan kelas, insya Allah berada di kelas 10-2. Kemudian yang kedua adalah kegiatan kedua yaitu sesi berbagi modul 1.4 budaya positif bersama rekan-rekan sejawat guru dan tata usaha di SMA Negeri 2 Samboja. Yuk simak videonya nanti ya, jangan sampai terlewatkan bagaimana cara pembentukan keyakinan kelasnya dan juga sesi berbagi modul 1.4 budaya positif di SMA Negeri 2 Samboja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, pada siang kali ini kita bertemu ya. Insya Allah kita akan mulai membuat keyakinan kelas di kelas 10-2. Untuk mulai itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, di sini keyakinan kelas pada peserta didik atau siswa kelas 10-2 SMA Negeri 2 Samboja ya. Nah, ini ada keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Nah, ini keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau kebaikan secara umum yang disepakati oleh guru dan peserta didik di dalam kelas. Jadi kita sepakati bersama nilai kebaikan apa saja yang disepakati di kelas ini. Jadi bukan peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Dari kegiatan kesepakatan kelas itulah yang nanti dijadikan keyakinan kelasnya ya. Nah, prosedurnya di sini ya, ada 5 nanti yang kita akan buat. Pertama adalah curah pendapat tentang peraturan yang disepakati. Jadi kalau di kelas ini sudah ada peraturan kelasnya atau kesepakatan kelasnya, maka itu dituliskan ya. Atau yang baru mau ditambahkan lagi silakan nanti ditambahkan ya. Kemudian kalau sudah catat, masukkan dan disusun. Nah, nanti di sini jadi semua ya peserta didik kelas 10-2 ini menempelkan di sini curah pendapatnya ya, curah pendapatnya. Curah pendapat curah pendapatnya tempel semua di sini. Nanti hasilnya yang di sebelah sini adalah keyakinan kelasnya ya. Keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas. Dituliskan di sebelah sini, kalau nggak cukup nanti di sebelah sini juga ya. Keyakinan kelasnya. Yang ketiga, apa yang ketiga? Tinjau kembali. Nah, kita tinjau kembali keyakinan kelas yang ada di kelas ini apakah sudah sepakat. Nah, kalau sudah sepakat keyakinannya, kemudian menandatangani keyakinan kelasnya, kemudian nanti ditempelkan di dinding sini aja ya, keyakinan kelasnya. Nah, jadi curah pendapatnya berada di sini, keyakinan kelasnya di sini, kalau kurang nanti di sini. Baik, kita mulai. Masing-masing siswa ya, peserta didik menuliskan di sini ya, tuliskan di sini ya. Satu peraturannya ya. Satu peraturannya. Satu kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Tulisnya begini, jangan sampai terbalik ya. Satu saja, satu aja. Masing-masing orang satu saja.
Silakan ditulis satu kegiatannya. Kegiatan. Peraturannya. Silakan tulis nama. Satu aja, masing-masing orang cukup tulis satu aja ya, nggak usah banyak-banyak deh. Tulis satu aja cukup, satu aja ditulis, jangan banyak-banyak. Habis itu tunggu sesaat. Kalau sudah selesai semua, diberi waktu 5 menit. Pancasila dengan baju universalnya, misalkan mandiri, kreatif, nanti itu yang kita akan pilih dari peraturan kelasnya itu akan kita pilih jadi apa di sini, misalkan bertanggung jawab, selamat menghormati, kemudian kemandirian, gotong royong dan seterusnya. Itu ya. Mana sudah selesai? Nah, baik. Kalau sudah, catat susun sekarang ya. Langkah kedua susun. Nah, masukkan di sini, tempel per orang atau supaya cepat bisa baris 3 baris ini wilayah sini ya. Yang 3 baris ini nempelnya di wilayah sini. Ya, bergantian satu ya. Silakan. Ya, sampai balik ya. Ya, nama apa? Nanti baru disusun ke sini. Dilarang belajar. Aja. Sudah semuanya? Sudah. Siapa yang mau sukarelawan di depan? Sudah keluar apa? Dari sini dulu. Dari sini ya, dari situ. Nah, ini jangan kita begitu. Nah, sekarang kira-kira kalau datang 15 menit itu kira-kira nilai keyakinannya apa? Tanggung jawab kah, hormat menghormati kah, atau yang lainnya? Nah, nanti tempelnya di sini. Ya. Ayo, tempel di sini. Nah, ya. Nah, berikutnya. Apa lagi? Tidak diperbolehkan merokok di lingkungan sekolah. Nah, coba. Tidak mulai merokok, kira-kira apa? Tanggung jawab kah, hormat menghormati kah, atau disiplin? Kewajiban. Lebih cenderung kepada menghormati kan? Merokok itu kemana-mana ya. Ini tulis saling menghormati. Saling menghormati. Nah, kemudian lanjut lagi. Anak-anak berpakaian bersih dan rapi. Bersih dan rapi, kira-kira apa? Tanggung jawab.
Memakai pakaian sekolah dan rapi, jika tidak piket di kelas akan didenda. Pakai topi dalam kelas. Silakan buang sampah sembarangan. Tidak mengambil fasilitas di dalam kelas. Tidak mengambil fasilitas. Tanggung jawab, Yang lain. tanggung jawab. Ini. Tanggung jawab. Yang lain. Gotong royong lain. Keadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena boleh ngambil atau keadilan supaya bisa digunakan semua. Keadilan. Ya, atau kepedulian. Bukan punya anak ya. Ya. Dilarang merokok. Menjaga properti kelas. Seperti kelas ini. Sadar diri. Haleluya. Sadar diri. Tak boleh tinggal. Nah, baik, sudah selesai kita susun keyakinan kelasnya, sudah ditinjau kembali. Sekarang yang keempat, menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas. Ya, silakan menandatangani. Baik, dari sananya. Tangan di sini. Ya, di sini. Ya, semuanya tanda tangan. Bukannya ada. Satu kelas tanda tangan. Iya, kelas tanda tangan. Di sini. Ya, lanjut berikutnya. Enggak semua ya, Pak. Ya, maju. Nanti yang dua baris yang ini di sebelah sini. Ini ya. Ya, alhamdulillah sudah selesai nih ya tugasnya. Nah, terakhir sudah ditandatangani. Sekarang terakhir keyakinan kelasnya ditempel di dinding akan bisa dilihat. Silakan dibantu ketua kelas ini. Ya, ini kita ke sini. Ya, bantu yang lain pengurus kelas ya. Dua ini. Ya, di kelas. Tidak akan ke sebelah sana ya. Ya, alhamdulillah
ditempel. Nah, ini pulang-pulang. Ya, kita buat keyakinan kelasnya sudah selesai sampai terakhir di posisi penempelan di kelas ya. Dengan keyakinan kelasnya kita sepakati, disiplin, saling menghormati, tanggung jawab, kesadaran diri. Baik, terima kasih. Bapak akhiri, sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Dulu, ya, berdoa dimulai. Selesai. Mohon maaf atas segala kegelapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mistira dari kelas 2 SMA Negeri 2 Samboja. Hari ini kami mempelajari tentang keyakinan yang terdiri dari disiplin, saling menghormati, tanggung jawab, dan kesadaran diri. Perasaan saya hari ini saya senang tentang mempelajari tentang keyakinan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya berbagi di konsep modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, saya Muhammad Taufik, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri 2 Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan. Baik Bapak Ibu, kita akan mengenal yang namanya budaya positif ya. Kita lihat dulu slide berikutnya. Nah, pada di sini kita akan berbagi ya konsep kunci budaya positif modul 1.4. Yang pertama adalah disiplin positif dan motivasi. Kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nanti di sini kita akan membahas keseluruhan ini dari jam 9 sampai jam 11 untuk pemaparan materi budaya positif. Baik, kita lanjut lagi ke berikutnya. Nah, disiplin positif menurut Raja Dewantara, Bapak pendidik kita adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, artinya disiplin secara pribadi ya, kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi seharusnya kita harus punya motivasi internal dalam melakukan disiplin pribadi. Jika disiplin pribadi kita nggak bisa, maka adalah harus ada penguasa lain, misalkan guru mendisiplinkan atau kepala sekolah, guru dan seterusnya ya. Kemudian peraturan itu dilakukan dengan adanya suasana yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara dalam bukunya Pemikiran Konsepsi Kelas Kemerdekaan tahun 2013 halaman 470. Kita lanjutkan pada 5 posisi kontrol guru ya Bapak Ibu ya. Di sini untuk motivasi eksternal ada 4: penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau. Sedangkan untuk motivasi intrinstiknya ada manajer. Nah, bisa kita lihat. Nah, untuk yang pertama yaitu penghukum. Nah, ini biasa ya. Apa yang dilakukan gurunya yaitu menghardik, menyakiti dan seterusnya ya. Kemudian guru berkata, kamu merasa bersalah. Nah, kemudian hasilnya mengecewakan gurunya ya. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Nah, itu. Kemudian yang ketiga teman. Ini teman sudah mulai bagus ya. Jadi kalau disiplin kita itu menggunakan posisi kita sebagai teman itu mulai bagus. Kemudian pemantau. Kemudian yang terakhir manajer. Nah, untuk ketiga hal ini yang kita sudah bisa lakukan ya. Jadi kita tidak mulai mengulang lagi yang namanya sebagai penghukum, membuat rasa bersalah. Kita mulai dari teman biasanya kita santai ya, kita ngajak dulu siswanya itu sebagai teman. Jadi bagaimana kalau terlambat ya, apa alasannya, nah, itu kan ada sebagai teman. Kalau sebagai pemantau ini biasanya kalau kita sudah punya kesepakatan atau peraturan di sekolah, nah itu misalnya terlambat
hukumannya apa, konsekuensinya apa. Nah, itu kita sebagai pemantau seperti itu ya. Nah, kemudian kalau yang sebagai manajer itu adalah kita tidak menekankan hukumannya atau konsekuensinya ya, atau peraturannya, tetapi kembali ke siswa tersebut atau peserta didik tersebut, apa yang harus dilakukan. Misalnya dia terlambat, apa yang harus kamu lakukan supaya tidak terlambat, apa solusinya menurut kamu untuk melakukan supaya tidak terlambat, misalkan memasang alarm ya, membuat orang tua dan seterusnya. Oke. Nah, itu. Yang terakhir, materi modul 1.4 budaya positif, yaitu adalah segitiga restitusi ya. Nah, di mana restitusi ini adalah berbeda dengan hukuman penghargaan. Nah, jadi restitusi ini adalah pertama, segitiganya itu menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita sebagai guru, harapan kedepannya adalah sebagai manajer yang menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, ketika kita berbicara dengan peserta didik kita yang melakukan kesalahan, kita sampaikan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah, ini adalah salah satu yang pertama, menstabilkan identitasnya supaya identitas yang gagal tadi menjadi identitas yang sukses. Nah, misalkan ada peserta didik terlambat, disampaikan bukan kamu saja yang pernah melakukan ini. Nah, itu ketika dengan stabilkan itu, maka dia merasa tenang. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini maksudnya adalah ketika kita menyampaikan, ya kan, setiap orang itu pasti punya alasan. Jadi ketika dia terlambat punya alasan, gitu ya. Kenapa kalau terlambat? Apa alasannya? Nah, itu disampaikan. Ini adalah untuk memvalidasi tindakan yang salah itu kenapa sebenarnya. Kemudian disampaikan, adakah cara yang lebih baik untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini kan dia membutuhkan, misalkan tadi kalau peserta didik terlambat, dia membutuhkan siapa? Bisa membutuhkan ibunya, bisa membutuhkan kakaknya, atau membutuhkan alarm HP-nya agar dia bangun lebih cepat, gitu ya. Nah, itu jadi nih. Ketika sudah selesai validasi tindakan, maka yang terakhir adalah keyakinan. Ya. Nah, keyakinan kelas yang telah disepakati, yaitu atau peraturan kelas yang sudah disepakati tadi. Nah, itu disampaikan kalau terlambat, maka apa yang harus dilakukan? Nah, mereka harus akan mengetahui sendiri. Ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, saya menjadi orang yang tidak terlambat lagi, nah, dan seterusnya gitu. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang hadir pada sesi berbagi dalam modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriani, selaku guru di SMA Negeri 2 Samboja. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan tanggapan terkait keyakinan kelas dan sesi berbagi modul 1.4 budaya positif oleh Bapak Muhammad Taufik SPD MPD. Alhamdulillah, dengan dilaksanakannya keyakinan kelas dan sesi berbagi modul 1.4 budaya positif oleh Bapak Muhammad Taufik SPD MPD, kami selaku para guru di SMA Negeri 2 Samboja semakin paham akan pentingnya keyakinan kelas sebagai upaya untuk membangun budaya positif di sekolah kami. Semisal dengan adanya keyakinan kelas,
terjadi peningkatan kedisiplinan murid, yakni disiplin diri yang muncul dari dalam diri atau motivasi intrinsik, bukan karena paksaan dalam bentuk aturan ataupun sanksi. Sehingga dengan adanya keyakinan kelas ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.